Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-abhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Amma ba'd. Ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah Masjid Al-Hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita Fatihah terlebih dahulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada para anbiya, para sahabat, tabi'in, tabi'in, kepada para auliya wasyuhada wassalihin wa jami'i masyayikhina fiddin. Khususan Abu Yasin Muhammad bin Al-Malik Al-Hasani wa Abu Yasin Ahmad bin Said Muhammad Al-Malik Al-Hasani wa khususan ila Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad amaddanallahu bimadadihim wa fadha alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim Bid-dini wa dunya wal akhirati bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Abdullah bin Al-Haddad fi kitabih Risalatul Mu'awanah. Faslun wa 'alaika bitawakkul 'ala Allah. Ila an qala walam anal iddikhar wa tadawiya minal amrat la yaktahani fi asli tawakkuli man ya'lamu anal mughniya wan nafi'a wad dharra huwa Allah wahdahu. Kita sedang membahas tentang masalah tawakal sampai kepada wa'lam anal iddikhar wa tadawi minal amrad la yakdahani fi asli tawakkuli man ya'lam ila akhirih. Ketahuilah bahwa sesungguhnya menyimpan kemudian berobat dari penyakit itu tidak mencederai asal tawakalnya orang yang tahu bahwa sesungguhnya yang mencukupi itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang memberi manfaat adalah Allah. Wadhar, yang memberi mudarat adalah Allah Subhanahu wa taala wahdahu, semata. Jadi kalau tawakal, macam mana orang berobat? Katanya orang ini harus puasa sama Allah. Nah, kalau macam mana nih? Berobat dan menyimpan umpamanya untuk besok kita persiapan apa ya, inilah untuk besok, duit ini untuk besok. Ini namanya menyimpan. Terus berobat sakit. Ini dua perkara yang tidak mencederai asal tawakal bagi orang yang tahu. Orang yang tahu apa? Tahu bahwa sesungguhnya yang mencukupi itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menyembuhkan itu juga Allah. Jadi bukan kalau aku berobat tuh yang menyembuhkan tuh dokter atau pil. Nah, itu harus diluruskan. Sekarang kita kadang-kadang kebablasan menganggap ini manjur pil ini. Kalau minum ini pasti sembuh. Wah, padahal orang yang minum itu mati. Ada. Kalau memang sembuh itu kan hanya Allah mengasih sarana saja. Sarana untuk supaya orang itu bisa melalui syariat.
Maksudnya apa? Tidak simsalabim abrakadabra. Ini orang tahu-tahu sembuh. Ini tahu-tahu bisa lari. Ini kok bisa? Syariatnya jadi tidak nampak. Tapi Allah Subhanahu wa taala menitipkan sarana itu ke obat ini supaya orang ini bisa sembuh. Aslinya kesembuhan tanpa obat Allah bisa menyembuhkan. Nah, Allah bisa menyembuhkan. Hakikatnya semua yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika seorang berobat pun tetap ini kembalinya kepada Allah, bukan kepada obat, bukan kepada dokter, bukan. Nah, ini yang harus diluruskan. Jadi orang yang berobat, yang punya etika seperti itu dia selamat. Dia tetap dikatakan orang yang bertawakal. Nah, karena saya berobat pun karena sandaran saya itu Allah, bukan dokter. Bukan obat, bukan aku minum obat nih kalau memang tak sembuh tak akan sembuh, mustahil sembuh. Cuma memang secara syariat kita ini harus ikhtiar, ya sudah, ya Allah ini ikhtiar, engkau nyuruh ya tak saya lakukan, sembuh tak sembuh itu urusan engkau. Nah ini, jadi yang seperti ini pokoknya selalu dikaitkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tetap ini namanya tidak merusak tawakal. Nah, merusaknya tawakal gimana? Kalau tawakalnya berpindah kepada selain Allah. Jadi dia justru patokannya ini bukan Allah larinya, tetapi ini orang ini pandai, ini manjur, ini obat ini luar biasa, mujarab langsung. Nah ini namanya justru tawakalnya lari ke selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi tetap harus lurus ke atas. Itu tidak menciderai makna tawakal. Faqad dakhara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah juga pernah menyimpan li'iyanihi li bayanil jawaz. Pernah, bukan selalu. Rasulullah pernah menyimpan misalnya untuk besok makanan, untuk persediaan untuk besok. Pernah menyimpan li bayanil jawaz. Untuk kenapa? Untuk menunjukkan kalau menyimpan itu boleh. Itu bukan kebiasaan Rasulullah, tapi Rasulullah ini musyarri. Musyarri apa? Dia yang membawa syariat. Jadi dia harus menjadi contoh. Orang yang tawakalnya seperti orang awam harus nyimpan, boleh tak ya? Tengok, Rasulullah pernah menyimpan, memberi contoh bahwa itu boleh, gitu. Contoh lagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat lupa. Loh, Rasulullah kok lupa? Kata saya tidak lupa, tapi saya dilupakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diusari. Saya ini dilupakan oleh Allah Subhanahu supaya aku bisa menjadi syariat bagi kalian. Maksudnya apa? Supaya nanti ketika ada para sahabat kaum muslimin sholatnya lupa, ini sudah ada contohnya dari Rasulullah. Kalau orang lupa ini begini. Jadi karena Rasulullah ini dia sebagai contoh. Jadi kadang-kadang beliau melakukan suatu hal itu memang supaya untuk memberi contoh ketika keadaan itu terjadi pada umatnya. Seperti ini juga menyimpan. Boleh nggak ya menyimpan? Rasulullah pernah menyimpan, walaupun itu bukan kebiasaannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa amma huwa sallallahu alaihi wasallam fa makana yadkhulu nafsi syai'an ila ghadin. Ini luar biasa ibu-ibu, tengok. Masya Allah. Rasulullah itu nyimpan untuk keluarganya. Tidak pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sekalipun menyimpan untuk dirinya, tak pernah. Dia untuk orang lain menyimpan, untuk orang, tapi untuk Rasul tidak ada. Besok urusan besok. Kalau kita kadang-kadang tabungan ini nak kurang 100.000 aja, aduh rasanya saya 500 macam mana. Tabungan ini harus standby terus. Tahu-tahu tabungannya penuh, orangnya mati. Kan? Itu. Tabungannya penuh, Bu, orangnya mati. Nabung untuk apa nih? Untuk kenduri lah berarti. Jadi Rasulullah SAW pernah menyimpan, tetapi untuk keluarganya, ya, keperluan keluarganya. Untuk dirinya sendiri tak pernah nyimpan. Kalau kita hari ini pas dah makan, besok, aduh, aku besok macam mana nih, tak ada duit sama sekali. Mesti kita gitu. Kita pokoknya yang untuk besok ini harus sudah ada.
Nah, ini untuk besok wajib untuk kita. Ini Rasulullah tadi hanya untuk keluarganya. Jadi kalau Rasulullah slow, sekarang udah makan, udah kenyang, sudah. Besok itu urusan besok, ngapa dipikir sekarang? Ngapa dipikir sekarang? Jadi orang-orang soleh mengatakan itu tulul amal, panjang angan-angan. Padahal nyawanya belum tentu sampai besok. Kau pikir-pikirkan ada apa? Apalagi gitu zaman sekarang, di zamannya kapitalis, zamannya apa, orang 10 tahun ke depan ini sudah dipikirkan, 20 tahun ke depan sudah dipikirkan. Weh, luar biasa, luar biasa. Nyabu dia tinggal setahun, tapi planning dia 20 tahun, sisa 19 tahun. Masya Allah, itu namanya tulul amal. Rasulullah, orang-orang saleh besok aja tak dipikirkan deh. Maksudnya dalam arti besok nanti ya, besok adalah tuh rezekinya tuh ada aja lah tuh. Nah, itu namanya tawakal. Ya seperti burung itu, tak, burung yang kemarin kita sampaikan hadisnya. Burung itu dah kenyang hari ini, ya sudah, besok cari lagi, besok pasti ada. Jadi kayaknya belum ada lah cerita burung tahu-tahu dekat pokok, tahu-tahu jatuh, jatuh kenapa? Mati kelaparan. Kayaknya belum ada. Pak, ada tahu kicau jatuh, ngapa burung ini mati? Kelaparan. Tak ada. Tak ada jumpa. Paling dia ditembak orang, dianor gitu. Atau mungkin pas sakit atau dimangsa binatang buas itu. Nah, padahal mereka tidak punya rencana. Nah, hidup tanpa rencana, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Tetap mesti Allah kasih makan. Masya Allah. Warubama idakar lahu ghairuhu fanahahu inda su'uri biha. Tengok sampai derajat apa Rasulullah itu. Ini Rasulullah ini kan Nabi kita. Kita kan harus mencontoh. Paling tidak kalau tak bisa sangat, paling tak jangan melampaui batas kita berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Yang mirip-mirip sikit-sikit harus kita, kalau tak mampu betul-betul 100%, berapa persen kita usahakan. Bahkan Rasulullah sampai ke derajat kalau ada orang nyimpan untuk dia, untuk beliau nih Rasulullah, dilarang sama Rasulullah. Pokoknya ada Rasulullah, kemudian ada sahabat fulan, dia jagakan. Ini saya jagalah nih, mungkin besok Rasulullah nih butuh nih. Nak makan siang ke, nak sarapan, nak sahur ke, nak buka, ini aku standby kan. Ketika ketahuan dilarang sama, ngapain kamu nyimpan-nyimpan untuk aku? Sampai ke derajat itu, apalagi untuk dirinya sendiri. Itu hebat. Sebetulnya kita nih hidup kenapa pusing, tak tawakal. Itu sebabnya. Kembali lagi kepada burung, tak ada burung pusing. Aduh, macam mana nak makan apa, nak pusing. Pusing tuh karena tak tawakal. Kalau kita tawakal, tawakal besok mesti ada. Besok mesti ada. Besok mesti ada. Udah, itu luar biasa tawakal, betul-betul tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai ada orang tak percaya, ya sudah. Ana inda dzanni abdi bi. Kalau orang tidak ada ketawakalan, ya sudah. Kata Allah Subhanahu wa taala, saya ini tergantung persangkaan hambaku padaku. Kalau ada orang, kalau tak, mana mungkin, tak bisa lah, kita harus gini, harus punya ini, harus. Dan kan ketika kau bilang tidak bisa, berarti ketawakalanmu itu kepada usahamu sendiri. Jadi harus tetap dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Zon yang bagus sama Allah, esok Allah pasti tetap kasih saya rezeki. Sudah, itu namanya husnuzon sama Allah. Cuman tadi syariat ikhtiar harus tetap dilakukan, cuman istilahnya jangan kita ini terlalu ambisi ngototnya, jangan. Bertawakal kepada pekerjaan sendiri, bertawakal kepada pekerjaan sendiri. Walamma su'ila alaihi salatu wassalam anis sabiin al-alaf alladhi yadkhuluna al-jannata bighairi hisab min ummati faqalahumul ladzina la yastarqun wa la yaktabun wa la yatatajjarun wa ala rabbihim yatawakkalun.
Dan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang 70.000 orang yang akan masuk surga tanpa hisab. Tanpa hisabnya apa? Langsung masuk surga. Hisab itu apa? Ditimbang dulu. Dihisab. Ditimbang dulu kebaikan berapa, ini berapa. Itu namanya dihisab, dihitung. Ini ada 70.000 orang yang masuk ke surga jalan langsung lanjut, tak ada hisab. Yang lain dihisab dulu. Hisab masih dihitung, diaudit. Itu bahasa sekarang diaudit. Gini udah. Jadi begitu apa namanya ini audit itu mendetail luar biasanya audit. Besok justru di akhirat itu yang terakhir masuk surga itu orang-orang kaya. Terakhir masuk surga. Karena kalau orang kaya ini auditnya banyak. Orang miskin-miskin masuk surga dulu. Audit gini-gini, duitmu berapa, dari mana? Tak ada duit. Ya udah, mau dihisab apa lagi? Jalan ibadahnya bagus, masuk surga. Orang kaya kau dapat dari mana? Kau buang kemana? Ini kemana? Ini kemana? Ini yang ini dari mana? Yang ini dari mana? Ini dari mana? Ini kau larikan kemana? Ini kemana? Lama hisabnya. Ini orang miskin sudah masuk ke dalam surga, rombongan orang kaya masih tunggu. Kalau di dunia terbalik, Bu. Orang kaya ini duluan. Apa-apa duluan, dia paling depan. Di akhirat paling belakang. Orang dah di surga, dah apa dia? Ngapain situ? Masih nunggu audit. Di dunia ini boleh. Gini. Tahu di akhirat tengok orang-orang udah masuk surga, dia masih ngantri dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Rasulullah, siapa mereka? Humul ladzina la yastarqun wa la yaktawun. Mereka yang tidak berobat. Wa la yaktawun. Yaktawun tuh ada semacam obat nih tapi pakai bakar, kaki itu dibakar. Kalau sampai zaman sekarang ini tak tahu lah apakah itu dia pakai sarap apa gitu kaki. Itu bisa menyembuhkan. Kalau kita belum ketemu itu perobatan zaman duduk. Wala yatatayyarun. Yatatayyur ini berpikiran buruk terhadap suara burung. Apa kita dapat ini? Ada semacam satu kepercayaan. Kalau burung gagak bunyi di sebelah barat begini, di sebelah selatan gini, sebelah utara ini nanti gini, sebelahnya. Kalau burung apa entah. Kalau ada burung masuk ke rumah, orang dapat tak tahulah. Macam-macam. Itu namanya tatayur. Itu tatayur. Jadi ada ketakutan tersendiri. Jangan. Ada ini. Kepercayaan. Mitos. Wala yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal kepada Tuhannya. Sudah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal. Tetapi itu tadi kalau berobat yang memang sifatnya tidak lepas dari tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah disebutkan, itu tidak mencederai tawakal. Cuma kadang-kadang ada orang-orang yang berobat itu tadi mencederai tawakal ketika tawakalnya tidak kepada Allah tapi berpindah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu manusia ataukah itu obatnya? Justru dia tawakalnya malah ke situ. Walil mutawakkil as-sadiq thalathu alamat. Nah, ini tengok, betul tak kita ini termasuk orang yang bertawakal? Nah, betul tak kita semua ini termasuk orang yang bertawakal? Jadi orang yang bertawakal, yang betul-betul bertawakal itu ada 3 tandanya. Ada 3 tandanya, ada 3 alamatnya. Ya. Al-ula alla yarjuwa ghairallah wa la yakhafa illallah.
Wa alamatu dzalika alla yad'al qawla bil haqqi indaman yurja wa yakhsha adatan minal makhlukin kal umara wassalatin. Nomor 1, tandanya orang yang benar-benar tawakal, yaitu mereka tidak berharap kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Enggak berharap kepada selain Allah. Nah, ini. Wala yakhafa illa, dan tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Berharap kepada penguasa. Ini namanya orang tidak tawakal. Ini kalau penguasa tak bantu tak jadi ini. Itu tawakalnya sama penguasa. Orang kalau betul-betul tawakal Allah. Nah, mereka hamba-hamba Allah ini hanya sekedar sarana yang Allah ciptakan. Itu saja. Tidak harus kita nih kemudian itu tawakal kepada makhluk, nggak harus. Walaupun biasanya mereka tuh yang bantu biasanya. Tetapi tidak boleh kita tawakal ke mereka, nggak boleh. Jadi wala alla yarjua ghairallah. Dia nomor 1 tidak berharap kecuali selain Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada manusia tidak memberinya, nggak masalah. Nggak masalah. Tapi ketika ada kita berharap kepada manusia, sangat berharap, ketika dia tak memberi, sedih, hati kecewa, marah, keluar semua tuh. Itu namanya berharap kepada selain Allah. Kita tak usah gitu. Slow saja. Orang nak beri, tak beri, itu kita berharap kita bukan kepada manusia. Kalau memang dia beri, itu memang Allah melalui jalan mereka, itulah pemberian Allah ke kita secara syariatnya. Jadi hati ini tak kecewa, hati ini tak sakit, hati ini tak marah. Kenapa orang marah? Kenapa orang kecewa? Salah berharap. Nah, itu. Terlalu berharap kepada manusia, maka dia akan kecewa. Percaya, karena manusia itu mereka la yadurru wa la yanfa. Manusia itu tidak bisa memberi mudarat, tidak memberi kemanfaatan kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Hilangkan sifat berharap kepada selain Allah. Itu baru orang tawakal. Nak membuat sesuatu, ini macam mana ya? Sudah, bismillah, tawakaltu ala Allah. Tawakal lurus kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan toleh kanan, jangan toleh kiri. Siapapun yang datang nak bantu silakan. Tidak bantu silakan. Nak cancel silakan, nak lanjut silakan. Kita tidak berharap kepada manusia, hasilnya berharap kepada Allah. Manusia semuanya alat, sarana yang Allah ciptakan. Nah, kalaupun maksudnya bukan berarti secara syariat kalau kita berharap nggak bagus di dalam hati. Nah, tapi kalau mereka memberi, ya wajar-wajar saja, karena mereka itu secara syariat menjadi sarana pemberian Allah kepada kita semuanya. Jadi intinya jangan berharap kepada sarana, tapi berharaplah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Enggak usah takut kepada selain Allah. Oh, ini betul-betul orang tawakal nih. Kadang kenapa kita takut? Karena kita tak tawakal sama Allah. Kita merasa ada yang lebih hebat. Lebih hebat dari Allah Subhanahu wa taala. Kan? Kenapa orang takut? Karena merasa orang ini lebih berbahaya nih, kayak dia lebih kuat dari Allah. Salah. Tidak ada yang lebih kuat dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bertawakal kepada Allah, kepada siapapun, ya tidak usah takut. Saya sudah tawakal sama yang paling kuat sudah. Semua ini adalah kekuatannya, semua makhluk di bawah, jauh di bawah kekuatan Allah. Entah apa nak takut. Kalau memang terjadi hal yang tidak bagus, itu memang sudah ditulis sama Allah, tak akan meleset. Bukan hebatnya orang itu nak mencederai kita, nak menzolimi kita, bukan.
Nah, jadi selalu aja aku dah tawakal sama Allah, sudah tawakal. Dah, tenangkan hati. Nah, jadi kalau orang banyak bertawakal, itu hati tenang. Nah, tidak banyak kecewa, tidak banyak rasa takut. Wa alamatu dzalika alla yad'al qawla bil haqqi inda man yurja wa yakhsha adatan minal makhluqin kal umar wasal. Tanda di antara contohnya orang yang betul-betul tawakal itu dia tidak meninggalkan perkataan yang hak di depan orang yang dia ada harapan dengan orang tersebut, atau di depan orang yang dia punya rasa takut dengan orang tersebut, seperti umara, seperti para amir, para pemimpin, wasalatin, dan para sultan. Maksudnya gimana? Kan tadi la yarjua illa Allah yarjua ghairallah. Ya, tidak berharap kecuali selain Allah dan tidak takut kecuali kepada Allah. Jadi orang ini dia akan tetap menyampaikan kebenaran walaupun di depan orang yang dia ada berharap. Aduh, kalau orang betul-betul tawakal nih, ini nggak masalah. Aku pokoknya sampaikan saja, nanti jatah aku hilang tak hilang terserah. Gitu. Itu betul-betul tawakal. Tawakal sudah sama Allah. Yang penting ini memang harus aku lakukan. Ini harus aku sampaikan. Ini begini Pak. Yang hak begini, bang, begini, ini tidak boleh begitu. Begitu sana mak. Yang ditakuti satu, ketika dia tidak suka atau tersinggung, dia marah dengan kita. Jadi yang aslinya dia mau memberi, jadi dia tidak memberi. Kedua, takut kita. Ini kalau dia marah, habis aku kena sikat. Akhirnya mau mengatakan kebenaran tidak jadi. Kenapa? Satu, takut jatahnya hilang. Nomor dua, takut badannya kena mudarat. Dua. Nah, kalau orang yang betul-betul tawakal kepada Allah, dua hal ini tidak ada. Dua hal ini tidak ada. Jadi dia pokoknya ini yang betul begini udah saya sampaikan. Dia nak ngasih aku tak ngasih aku terserah. Nah, istilahnya tidak berharap hasilnya kepada Allah yang Maha Kaya. Itu. Yang penting karena ini memang harus aku sampaikan, ya aku harus sampaikan. Ini yang hak begini, udah resiko. Anda tidak diberi apa-apa, Anda dipecat, Anda apa, terserah. Nah, ini yang penting harap kepada Allah. Dan lagi tidak ada rasa takut. Ini pokoknya tak sampaikan, mau dipenjara ke mau apa, saya sampaikan ini. Aku tidak takut kecuali selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Itu udah berat. Baru satu tandanya. Oke. Kemudian wathaniyatu, tanda orang yang benar-benar bertawakal yang kedua, alla yadkhula qalbahu hammur rizki sikotan bidomanillah bihaisu yakunu sukunu qalbihi inda faqdi ma yahtaju ilaihi kasukutihi fi hali wujudhi wa asyad. Ini yang kedua, tengok. Yang kedua, tanda orang yang betul-betul bertawakal, yaitu tidak masuk di dalam hatinya rasa susah dalam urusan rezeki. Tidak masuk di dalam hatinya rasa susah di dalam urusan rezeki sikotan bidomilek, karena yakin percaya terhadap jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang kalau betul-betul tawakal tak ada susah bu. Nak mikir aduh macam mana ini besok, macam mana nak makan apa, ini macam mana ini belum bayar ini, aduh pusing. Akhirnya mencuri, kan? Gitu. Orang betul-betul tawakal dibuang semuanya, buang. Jadi jangan sampai ada di dalam hati ini susah karena mikirin rezeki. Kenapa? Karena rezeki itu sudah dijamin. Kamu ini macam tak percaya sama Allah. Ketika kita berumur 120 hari rezeki sudah ditulis. Kau nak susah tak susah ya rezeki kau segitu. Ya kalau susah ya bodoh lah, ngapain susah? Rezeki kita susah, rezeki pun tak tambah banyak. Nangis pun rezeki tak tambah banyak. Justru menciderai ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi gitu. Hilangkan di dalam hati
rasa susah dalam urusan rezeki karena percaya, yakin terhadap jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sehingga dengan kekuatan masuk Isa? Belum. Oke. Jadi sampai kepada tahap hatinya itu tenang ketika dia tidak mendapatkan apa yang dia butuhkan. Hatinya tetap tenang, hatinya tenang ketika dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, apa yang dia butuhkan, setenang hatinya ketika dia mendapatkan apa yang dia inginkan, bahkan lebih tenang lagi. Maksudnya gimana? Jadi kadang kita kan punya keinginan nih, aku nak beli ini, aku nak gini, aku nak gini, aku nak gini. Ketika tak dapat, aduh sedih ngapo lain duitnya hilang tak jadi beli ini, susah. Jadi maksudnya apa? Orang yang betul-betul bertawakal kepada masyarakat urusan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu hatinya tetap tenang ketika apa yang dia kehendaki, yang dia inginkan itu tak dia dapat. Tetap tenang seperti kalau dia dapatkan apa yang dia inginkan. Orang kalau dapat, sukanya karena apa yang dia inginkan dapat. Tapi ketika dia tak dapat, itu tetap suka juga gitu loh. Jadi tak ada rasa aduh sedih. Itu berarti tawakalnya belum betul. Jadi kita ini sama saja. Ya, maksudnya sama. Apapun yang terjadi itu hati tetap sama, hati tetap senang, tetap tenang karena kita sudah pasrahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wasaniyatu alla yadkhuluna fi qalbihi hamur rizki siqatan bidumanillah. Ini nomor 2, ini agak berat. Dan memang orang awam rata-rata inilah yang dilakukan orang awam. Jadi begitulah tingkat ketawakalan orang awam. Begitulah tingkat ketawakalnya. Kalau masih ngeluh di dunia ini berarti tawakalnya belum betul-betul. Itu yang bahasa yang mudahnya. Yang ketiga, terakhir, tanda yang terakhir. Alla yattariba qalbuhu fi madanil khawfi ilman minhu annama akhta'ahu lam yakun liyusibahu wa ma asabahu lam yakun liyukhtiahu. Yang terakhir, hatinya tidak galau, enggak resah ketika ada semacam keadaan yang menakutkan, yang memungkinkan dia terkena hal yang tidak bagus. Semacam ada ini bahaya nih, ini bahaya nih, ini bahaya nih. Jadi dari sesuatu, kalau ada sesuatu yang dirasa ini dia terancam, ini hatinya tidak langsung galau, cemas, nggak cemas. Macam situasi ini macam wah ini bahaya, tapi hati slow, tak ada cemas. Tak ada cemas. Kenapa? Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilman minhu anna ma akhtau lam yakun liyusiba. Karena dia yakin bahwa sesungguhnya sesuatu itu kan Allah sudah tulis. Kalau memang ini memang di dalam tulisannya tidak terkena, aku sama sekali itu tidak akan terkena. Kayak apa? Terus untuk apa aku takut? Takut dan tidak itu tidak ada gunanya karena tidak merubah keadaan. Terusnya, kalau lah memang sesuatu itu pas sudah ternyata mengenai, kita nak ngelak kayak apa, nak nangis kayak apa, nak takut kayak apa, tetap kena. Jadi tak ada gunanya. Kerasaan kita yang seperti itu nggak ada gunanya. Ya sudah, memang kalau memang saya jatah saya kena ya mesti kena. Kalau memang tak kena mau kayak apa mesti tak kena. Ini sudah ada tulisannya. Ya selalu aja lah, santai saja. Tawakal saja kepada Allah. Ya Allah, tulisanmu seperti apa? Ya sudah aku terima dengan senang hati. Hati tenang. Jadi intinya orang itu kalau bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, itu hatinya akan selalu tenang. Ya, hatinya akan tidak akan
gelisah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Masih ada sedikit tentang tawakal, tapi kita teruskan nanti di pertemuan yang akan datang. Itu wa min hadzal qabil maka anna sayyidi as-Sa'dul Qadir Jilani nafa'anallahu bihi kana yatakallamu fil qadar fasaqat ali habatun ila hayatun azimah ila akhirin. Nanti ada kisahnya Syekh Abdul Qadir Jilani sebagai penutup bab tawakal insyaallah di pekan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.